Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despi Satria. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan hardtop serta fitur-fiturnya. Pertama-tama akan saya jelaskan apa sih hardtop itu. Jadi hardtop itu adalah salah satu tools pada Linux yang berfungsi untuk monitoring proses sistem yang sedang berjalan di Linux itu sendiri. Nah, untuk menjalankan hardtop ini tuh bisa kita jalankan lewat terminal. Langsung saja akan saya praktekkan. Kita buka terminalnya. Nah, sebelum kita menggunakan fungsi hardtop ini, sebelumnya kita harus menginstal hardtop itunya sendiri. Untuk menginstal hardtopnya bisa ikuti yang saya ketik ini. Nah, seperti ini ya. Pada kasus ini saya sebelumnya sudah menginstal hardtopnya, jadi tidak perlu saya install kembali. Nah, untuk perlu diketahui, untuk menginstal hardtop ini tuh kita membutuhkan koneksi internet. Jadi kalau nggak ada koneksi internet ya tidak akan bisa untuk menginstal hardtop ini. Jika sudah diinstal, lalu kita bisa jalankan fungsi hardtopnya dengan mengetikkan hardtop lalu tekan enter. Nah, hardtop ini tuh tampilannya seperti ini ya, bisa dilihat. Sama seperti top, mungkin Anda sudah tahu ya top itu apa, sama seperti top. Jadi hardtop ini tuh lebih friendly gitu. Tampilannya lebih interaktif, lebih user friendly daripada top. Fungsinya hampir sama-sama saja, memonitoring proses sistem yang sedang berjalan di Linux. Langsung saja akan saya jelaskan tentang fitur-fitur yang ada di hardtop ini. Hardtop ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu header atau yang di atas ini, header ini itu namanya header. Lalu daftar proses, yang ini yang di tengah. Lalu ada footer. Nah, ini nih yang di bawah. Pertama-tama akan saya jelaskan bagian headernya terlebih dahulu. Di header ini ada task. Task ini tuh yaitu jumlah proses yang ada di dalam Linux ini. Lalu ada running. Nah, sedangkan running ini tuh proses yang sedang berjalannya. Selanjutnya ada uptime. Nah, uptime itu total waktu kita login ke Linux sampai sekarang. Nah, jadi ini total waktu saya selama saya tadi login ke Linux tuh sudah sekitar 50 menitan kurang. Langsung saja ke bagian daftar proses yang ada di tengah-tengah ini. Di sini ada PID. PID itu proses ID atau identitas suatu proses. Selanjutnya ada user. User itu pengguna yang merupakan pemilik proses. Selanjutnya ada pre atau prioritas proses default. Di sini defaultnya tuh 20 dan 30. Saya masih belum begitu mengerti ya ini apa gitu. Karena memang belum diajarkan. Saya juga belum mencari tahu gitu. Langsung aja. Selanjutnya ada ni. Ni itu saya juga masih kurang tahu nih itu apa, tapi menurut video yang saya lihat yang kakak tingkat nih itu adalah proses yang bagus untuk berjalan katanya. Selanjutnya ada virt atau virtual memory yang digunakan oleh suatu proses. Selanjutnya ada res atau memori fisik yang digunakan proses. Selanjutnya ada SHR atau proses yang di-sharing. Selanjutnya ada S. S itu status dari suatu proses. Selanjutnya ada CPU persen, yaitu persentase proses yang menggunakan CPU. Selanjutnya ada mem persen, sama persentase proses yang menggunakan RAM. Selanjutnya ada time plus, yaitu total waktu aktivitas dari suatu proses. Dan yang terakhir ada comment atau nama dari suatu proses. Selanjutnya akan saya jelaskan yang bagian footer. Jadi di bagian footer ini tuh menampilkan option seperti help, setup, search, filter dan lain-lainnya yang ada di sini tuh. Nah, di
bawah footer ini tuh kita bisa ada shortcut-nya, bisa tekan F1 untuk help, F2 untuk setup, F3 untuk search, dan seterusnya. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu help. Bisa kita klik langsung di help-nya atau kita tekan F1. Nah, pada menu help ini tuh berisi petunjuk atau arahan atau bantuan hotkey. Bisa dilihat ya. Nih di sini itu petunjuk. Jika kita menekan P itu untuk toggle program path, U itu untuk show percent of a single user, dan lain-lain, bisa dilihat ya. Lalu kembali lagi. Lalu menu yang selanjutnya ada menu setup. Pada menu setup ini tuh kita bisa menyeting tampilan atau merubah-rubah table, atau kita menyeting lah, intinya menyeting settingan tampilan di hotop itu sendiri. Kita bisa coba ya yang color. Kita bisa coba ya yang color. Bisa coba satu-satu. Nah, seperti ini. Kita kembalikan saja ke default. Lalu kita kembali lagi. Selanjutnya ada menu search. Nah, menu search ini tuh berfungsi untuk mencari sebuah proses pada hotop. Bisa kita klik di search, lalu kita cari menu proses yang ingin kita cari. Misalnya menu proses hotop. Nah, ini. Ya intinya sih search ini mencari suatu proses gitu. Langsung selanjutnya ada filter. Pada filter ini tuh berfungsi untuk menyaring proses yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan coba ya. Jika sudah filter, ketikkan proses yang ingin kita filter atau kita saring. Contohnya di sini akan saya ketikkan Pantheon. Nah, ini tuh kita memfilter komen Pantheon yang ada di sini. Lanjut ke menu selanjutnya ada tree. Tree ini berfungsi merincikan sebuah proses. Bisa diklik. Nah, bisa diklik lagi sort untuk mengembalikan ke seperti awal. Selanjutnya ada menu sort by atau menu untuk mengurutkan sebuah proses. Bisa dicoba. Nah, kita ingin mengurutkan sebuah proses berdasarkan apa ya? Berdasarkan PID, berdasarkan percentage CPU, dan lain-lainnya, bisa dicoba. Selanjutnya ada menu nice. Nah, menu nice ini tuh ada nice min dan ada nice plus, tapi saya masih belum paham ya untuk apa ini nice min dan nice plus. Soalnya ketika saya mencoba tidak terjadi apa-apa gitu. Makanya saya masih bingung buat apa. Langsung saja ke menu selanjutnya ada kill. Nah, menu ini tuh untuk menghentikan sebuah proses. Kill proses. Nah, bisa kita lihat jika ingin menghentikan suatu proses, kita bisa masuk ke menu ini. Kembali lagi ke menu selanjutnya. Dan yang terakhir ada menu quit untuk jika kita sudah selesai menggunakan hotop ini. Nah, seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan penggunaan hotop serta fitur-fiturnya. Mungkin masih belum jelas ya, masih belum paham ya. Ya mohon dimaklum lah. Saya juga masih belajar gitu. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.